Halo teman-teman, kenalin channel baru nih guys. Mau membahas alur cerita dari Girl in the Basement. Yang ceritanya ini kelam banget bosku. Diambil dari kisah nyata. Dia disekap bapaknya di basement dan dipaksa bercocok tanam atau diperkotot tiap malam sampai anaknya banyak. Kita langsung aja ya bahas alur ceritanya. Pada suatu malam, saat keluarga kecil beranggotakan ayah, ibu, dan kedua anaknya Sarah dan Amy sedang melakukan makan malam. Tiba-tiba si Sarah mau meninggalkan tempat makan dan bilang mau pergi ke pesta. Tapi ternyata tidak semudah itu Sarah mendapatkan izin. Sarah dibentak, suruh duduk, beradu argumen sama bapaknya, minta pembelaan ibunya, tapi ibunya tidak bisa membantu dan membuat Sarah ngambek dan pergi ke kamar. Tapi saat di kamar, ternyata dia sudah merencanakan untuk pergi lewat pintu belakang dan dijemput oleh pacarnya. Ini ketika Sarah pergi ya guys. Ini tiba-tiba kamarnya digetok-getok ibu dan bapaknya. Karena tidak ada balasan dari dalam kamar, akhirnya pintu kamar dibuka dengan kunci cadangan. Melihat Sarah tidak ada di kamar, bapaknya pun ngamuk. Besoknya Sarah pulang diantar pacarnya. Bapaknya yang cangkruan di teras belakang pun marah. Kenapa kamu tidak lewat pintu depan, Sarah? Dilanjutkan dengan ceramah-ceramah yang membuat Sarah marah dan melawan bapaknya sendiri. Dan Sarah bilang katanya nanti umur 18 Sarah bakal pergi dan tidak akan ke rumah ini lagi. Mendengar perkataannya tersebut, bapaknya pun pergi ke bawah tanah rumahnya. Ketika melihat basement, dia pun punya ide mengerikan. Di hari kelulusannya, pada saat ibunya pergi ke pasar dan hanya ada bapaknya di rumah, Sarah disuruh membantu untuk mengangkat toolbox ke basement. Tanpa tahu bahwa toolbox itu isinya kebutuhan Sarah untuk hidup terkurung di dalam basement. Ketika udah sampai basement, dikunci bapaknya anjir, gila bet ya bapaknya. Sarah pun berusaha keluar dengan mengetik ngawur password pintunya yang membuat listrik mati dan tidak ada oksigen. Karena ventilasinya juga ikut mati guys. Kita kembali ke ibunya guys. Ibunya yang bingung si Sarah nggak pulang-pulang, akhirnya panggil polisi tuh. Polisinya datang, ibunya nangis-nangis sambil cerita. Tapi polisinya menyuruh untuk menunggu sampai si Sarah ini telepon. Gimana mau telepon ya? Nggak ada HP. Hari kedua saat si bapaknya ini mengunjungi basement, si Sarah berusaha kabur tapi tidak berhasil melewati pintu kedua karena ada passwordnya lagi guys. Gila nih ruangan aman beda. Bapaknya pun marah dan memperkototnya sampai hamil. Wah ini awal mula perkototan dimulai guys. Suatu hari pacarnya datang dan ketemu sama bapaknya Sarah yang sedang memotong rumput. Pacarnya bilang, mana Sarah? Apakah dia sudah di rumah? Tapi malah dibohongi bapaknya sendiri bahwa Sarah sebenarnya pergi sama pacarnya yang lain yang bernama Steve. Sambil mata berkaca-kaca, pacarnya Chris pun pergi. Ini kalau ada yang ngasih 50.000 kuat tampol nih bapaknya Bang Garis Butterfly. Di hari ulang tahunnya bapaknya memberikan kue dan kado. Si Sarah pun disuruh make a wish. Sarah pun meminta keluar tapi katanya tidak boleh. Dan Sarah akhirnya minta TV dan jam dinding. Sarah suruh pakai baju yang dikado bapaknya, baju warna merah, dan bilang jangan panggil saya bapakmu, tapi Don. Gila jangan Don nih. Pada hari ke-39 Sarah makan sarden kalengan guys dan punya ide untuk membuat senjata dari tutup kaleng yang tajam. Bapaknya yang datang ke basement disambut dengan hempasan senjata tutup kaleng, tapi ditangkis dengan mudahnya oleh tangan si Don. Ini bapaknya marah-marah dan menganiaya si Sarah lagi habis-habisan dan memperkototnya lagi guys. Hari pun berganti cepat. Perut Sarah semakin membesar, ketubannya pecah mau melahirkan. Untung dia punya buku panduan melahirkan dan berhasil mengelahirkan anak pertamanya dengan lancar seorang diri tanpa dokter. Anaknya diberi nama Mary. Tahun keempat anaknya si Mary udah bertumbuh dan si Sarah hamil lagi, anak kedua dari bapaknya sendiri. Si Don membelikan sebuah TV baru sebagai hadiah Natal. Anaknya bertanya, apa itu televisi bu? Betapa senangnya mereka punya TV. Tahun ketujuh anaknya si Sarah pun udah dua. Yang kedua itu diberi nama Michael dan dia hamil lagi anak ketiga. Saat itu Mary sakit. Sarah minta Don untuk membawanya ke dokter, tapi malah dikasih obat warung. Gila pengen kuat pukul dada si Don sampai bunyi. Emosi buat gua. Besoknya Chris datang lagi setelah 7 tahun lamanya dan bertemu Amy kakaknya. Bertanya tentang kabar Sarah dan bilang kata bapaknya dulu Sarah pergi sama Steve.
Amy pun kebingungan dan bilang kepada mamanya. Don pun diinterogasi, kenapa dia berbohong tentang Steve ke pacar Sarah, apa tujuannya? Kata si Don, biar dia pergi karena aku muak lihat rambut gondrongnya. Enggak dong, dia muak karena si Chris pacar Sarah telah membawanya pergi ke pesta diam-diam saat itu dan Don pergi ke kamarnya. Amy yang melihat kunci ruang bawah tanah terjatuh dari Don, akhirnya dia mengambil dan menuju ruang bawah tanah diam-diam. Belum menemukan apa-apa si Don muncul, pakai kok dan marah-marah minta kuncinya. Kembali ke Sarah lagi nih bos. Si Sarah melahirkan anak ketiganya dan diberi nama Thomas. Namun Sarah merayu si Don agar si Thomas anaknya ini dirawat ibunya di atas, karena basementnya ini tidak cukup untuk 3 anak dan ya akarannya bisa melihat dunia luas sejak dini. Besoknya pun si Don menaruh anaknya di depan rumahnya dan diambil oleh ibunya guys. Tapi sayang sekali surat rahasia yang ditaruh Sarah di dalam keranjang bayi itu pun gak keambil ibunya, tapi malah diambil oleh si Don. Don pun marah dan menyuruh Sarah pakai gaun merah dan mengperkototnya lagi. Ini parah, bapaknya gila. Tahun ke-14 dan anak Sarah udah bertumbuh dewasa guys, serta si Sarah ini hamil lagi anak keempat. Mary yang sudah mengenal skincare dan make up, dia pun berdandan dan membuat mata si Don gagal fokus. Sarah yang takut anaknya diapa-apain juga menyuruh anaknya pergi dan marah ke Don. Namun Don pergi dan mematikan listrik basement yang membuat ventilasi udaranya juga mati. Si Mary yang punya penyakit asma harus sulit bernafas karena tidak ada banyak udara yang masuk. Tahun berganti tahun dan sudah 17 tahun dia dikurung. Saat itu juga hujan dan atap basement bocor. Sarah punya ide dengan menggali atap basement yang bocor itu, dan setelah tergali Sarah pun menyenter lubang tersebut dengan sinyal isyarat minta tolong. Tetangga yang melihat itu malah bertanya pada si Don, ada apa ini? Di bawah kok minta tolong? Buset, bodoh banget tetangganya ya. Don pun marah-marah pergi ke basement dan memukuli si Sarah sampai keguguran anak keempatnya. Suatu hari si Mary dan Michael pun ngamuk, mengapa kita tidak bisa keluar ibu, sedangkan si Thomas adiknya bisa. Mereka berdua terus memarahi ibunya dan bertanya-tanya sampai akhirnya ibunya pun marah dan membanting semua barang-barang di sana. Ibunya menyuruh sabar dan sabar sambil menangis. Sarah pun tertidur. Dengan merasa bersalah, kedua anaknya pun membersihkan barang-barang yang tadi dibantingi si Sarah. Setelah terbangun, si Sarah cerita keburukan si Don. Dia mengaku bahwa si Don ayah mereka adalah kakek mereka juga. Mary yang kaget dan shock pun asmanya kumat lagi. Tahun ke-19 Don pun akhirnya kehilangan pekerjaannya karena dipecat. Keuangan menurun, cari kerja lagi gak dapat karena pusing harus membiayai keluarganya, dan ditambah si Sarah dan anak tuanya ini. Si Don pun punya ide setan lagi untuk membunuh Sarah dan anaknya dengan memasukkan gas knalpot mobil ke dalam ventilasi udara basement. Setengah progres pembunuhan itu, untungnya si Thomas anak ketiga Sarah datang dan membuat si Don berhenti melakukan rencananya. Namun karena hal tersebut, keesokan harinya si Mary kumat lagi asmanya dong. Si Sarah minta Don untuk membawa Mary ke rumah sakit karena parah sudah sakitnya bos. Dengan berat hati Don pun bersedia, namun si Michael gak boleh ikut. Sampai rumah sakit, kondisi Mary sudah drop banget guys. Saat pengisian lembar biodata pasien, si Sarah pun punya ide untuk menumpahkan minuman ke lembar biodata tersebut. Si Don pun lengah karena mengambil biodata baru. Sarah pun kabur menemui dokter untuk minta tolong. Kebetulan ada polisi waktu itu. Ia pun lari. Don yang melihat Sarah lari berusaha mengejarnya dan memanggil namanya, Sarah. Namun tidak ada waktu Ferguson. Ini sudah akhir kau menikmati udara bebasmu, wahai Don babi. Don ditangkap Pak Pol guys akhirnya guys. Tanpa si Don kini Sarah dan ibunya serta anak-anaknya hidup bahagia. Ditambah lagi si Christopher pacar Sarah yang datang. Setia banget si Chris ini. Nah, jadi begitulah alur cerita dari film Girl in the Basement nih guys. Jangan lupa subscribe channel ini karena video pertama nih guys. Support ya. Oke, saya Nizar. Terima kasih. Mantap.